Gimana nih? Gimana nih? Ini ada mau konsul dok malam ini saya dok. Ya nggak bisa Kenapa jawab. nih? Saya trauma stase penyakit dalam. Saya tadi ada pertanyaan yang membuat saya teringat G6PD dok, G6PD, G6PD. Nah itu dok, aku mau dijelasin lagi dah. Tadi pertanyaannya itu G6PD itu boleh vaksin apa? Nah, indikasinya apa vaksinnya atau gimana dok? Di lapangan bagaimana dokter? Itu dulu dok. Oh iya. Tapi ya, ya untuk G6PD itu kan sebenarnya dia itu adalah enzim. Jadi gini, maksudnya eritrosit itu untuk mempertahankan diri supaya tidak mudah terjadinya pemecahan sel darah merah, dia harus menjaga keutuhan integritas sel darah merah itu sendiri. Nah, tekniknya itu sebenarnya dengan berkaitan dengan enzim itu, enzim G6PD. Jadi enzim G6PD ini menghasilkan dari apa namanya glukosa itu menjadi pentosa. Jadi ada jalurnya, cuman saya jembatannya lebih mudah aja. Dari jalur pentosanya itu nanti enzim NADPH nanti menghasilkan glutation. Glutation itu antioksidan. Nah, antioksidannya itu difungsikan untuk menangkal radikal bebas di area bloodstream. Bloodstream itu banyak mengandung reaksi ROS ya, radikal bebas. Jadi mungkin bahasa mudahnya adalah lingkungan darah itu banyak menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu rentan terhadap sel darah merah. Sel darah merahnya gampang pecah. Supaya sel darah merahnya nggak gampang pecah, ada enzim yang berfungsi melindungi itu, namanya G6PD. Gitu. Jadi dia tujuannya untuk mencegah lisis. Nah, pertanyaannya lisisnya ini lisis pecah ya, maksudnya ya. Nah, untuk mencegah pemecahan ini pencetusnya itu yang mesti kita hindari. Yang dulu menarik saya G6PD ini obat-obatannya itu contohnya yang mencetuskan ya golongan obat sulfa. Ya, terus habis itu golongan obat apa namanya obat malaria ya, Primaquine ya, Primaquine. Terus kalau misalnya apa namanya infeksi juga bisa mencetuskan itu, karena infeksi kan ntar hasilnya dapat meningkatkan radikal bebas. Nah, radikal bebasnya kalau enzim G6PD-nya sedikit ya rentan pecah, dia gampang anemia gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada juga makanan tapi namanya fava beans ya, kayak kacang polong gitu. Jadi 3 trigger itu sih yang harus dihindari. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau untuk COVID bagaimana? Sebenarnya COVID itu kalau dia infeksi maka akan menimbulkan radikal bebas juga. Berarti pada pasien yang G6PD resiko tinggi nih, nanti dia akan bakal anemia hebat kalau dia kena COVID. Ya kan? Jadi supaya ya diharapkan dia nggak kena COVID sih. Jadi vaksinnya gimana ya? Tentu saja vaksin sangat berperan penting karena dia akan mencegah infeksi, berarti mencegah pencetus terjadinya radikal bebas yang hebat, berarti mencegah terjadinya pemecahan sel darah merah. Ya kan? Udah sampai jadi kalau pertanyaan selanjutnya adakah vaksin yang lebih prefer dibandingkan dari platform yang lain? Sampai saat ini sih belum ada yang menyatakan vaksin khusus ya. Maksudnya vaksin mana yang lebih superior untuk menangani G6PD nggak ada ya. Yang pasti nggak ada, semuanya baik-baik aja, nggak ada yang dianggap satu lebih superior dibanding yang lain. Jadi vaksin COVID apa nggak ada, vaksin COVID-nya bisa pakai semuanya gitu. Tapi yang pasti penekanannya adalah mencegah terjadinya radikal bebas. Yang terjadi radikal bebasnya karena ada infeksi gitu. Jadi infeksinya kita nggak boleh tuh pasien G6PD. Nah, G6PD ini dia X-linked resesif ya, biasanya kalau lebih berat biasanya pada laki-laki, tapi saya nggak tahu ya. Sebenarnya tipenya juga ada 2 sih, tipe Afrika sama tipe Mediterranean. Yang Mediterranean lebih berat biasanya. Gitu. Ya kalau misalnya dia
Kalau timbul serangan G6PD-nya, dia akan terjadi pemecahan sel darah merah, pecah-pecah sel darah merahnya, pasiennya anemia, bilirubin indirectnya naik, pasiennya jadi kuning, HB yang pecah itu toksik ya terhadap ginjal, lalu dia terjadi nyeri pinggang. Nah, kencingnya bisa dari coklat sampai hitam. Wow. Gitu sih. Mungkin buat ya, Dok. Begitu ya ternyata ya GSPD ya, itu memang siklus-siklusnya ya